Perkenalkan, nama saya Jessica Dinda Putri Purnama. Saya dari kelas 11 IPA 2, absen 1. Saya Gayatri Kusumardani dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 6. Saya Regina Joan, absen 27. Perkenalkan, nama saya Netania Ranita Adventi dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 25. Tokoh-tokoh pertempuran Ambarawa. Dari kubu sekutu kita ada Brigjen Battle yang bertugas untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang terpenjara di Magelang dan Ambarawa. Dari kubu Indonesia kita punya Wongso Negoro, yaitu gubernur Jawa Tengah pada saat itu, yang menyepakati kedatangan sekutu dan memberikan suplai makanan atau bantuan untuk tugas sekutu. Selanjutnya kita ada IR Soekarno atau presiden pada saat itu, yang bertugas untuk menyepakati dan memutuskan 12 keputusan antara Indonesia dan sekutu. Selanjutnya ada Letnan Kolonel Istiman, yaitu pemimpin TKR pada perang pada tanggal 26 Oktober hingga 21 November dan gugur pada saat 26 November. Selanjutnya ada Letnan Kolonel Sudirman, yaitu pemimpin TKR pengganti Kolonel Istiman yang bertugas untuk melanjutkan perang dan mengganti strategi, yaitu strategi baru bernama Sukiturang, dan menang pada tanggal 15 Desember 1945. Pada awalnya, sekutu diterima dengan baik karena alasannya untuk mengurus tawanan, sehingga Gubernur Jawa Tengah juga bersedia untuk menyuplai makanan dan juga memberikan bantuan agar tugas sekutu ini berjalan dengan lancar. Dari pihak sekutu juga sudah berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, NICA atau NICA justru mempersenjatai tawanan mereka, dan itu menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia sehingga menimbulkan konflik bersenjata dari tanggal 30 Oktober di Magelang dan sampai 2 November pada tahun 1945 saat Presiden Soekarno datang ke Magelang untuk mengadakan pertemuan bersama dengan Brigjen Battle. Dan dari pertemuan tersebut terdapat 12 butir dan 3 butir kesepakatan. Dari 12 butir itu adalah sekutu tetap diperbolehkan di Magelang untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu Jalan Raya Magelang dan Semarang tetap terbuka bagi sekutu dan masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah sekutu tidak mendukung aktivitas NICA atau NICA. Namun, pihak sekutu melanggar kesepakatan tersebut, yaitu salah satunya adalah menambah jumlah pasukan di Magelang yang membuat Indonesia semakin terdesak. Selanjutnya yaitu untuk kronologi pertempuran Ambarawa sendiri, dimulai pada tanggal 20 Oktober 1945 saat tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan dalih mengurus tawanan perang. Ternyata kedatangan pasukan tersebut diboncengi oleh kepentingan pemerintah Belanda, yaitu untuk mempersenjatai tawanan perang dan berhasil membuat keributan. Pada tanggal 26 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat dan pasukan Inggris di Magelang. Selanjutnya, tanggal 2 November 1945, Soekarno dan Battle datang ke Magelang untuk berunding. Pertempuran tersebut berhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle sepakat untuk gencatan senjata. Namun, pada tanggal 20 November 1945, terjadi pertempuran antara TKR pimpinan Mayor Soemarto dan pasukan Inggris, dan pertempuran tersebut dilatar belakangi oleh Inggris yang mengingkari perjanjian. Tanggal 21 November 1945, pasukan Inggris di Magelang dipindahkan ke Ambarawa dan pasukan tersebut dilindungi oleh pesawat-pesawat udara. 22 November 1945, pertempuran pun memuncak dan tentara Inggris menyerang dengan mengebom kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman dan para komandan berunding untuk melakukan serangan pamungkas. Dihasilkan strategi besar untuk melawan musuh, yakni melakukan serangan mendadak serentak ke semua sektor yang dipimpin oleh komandan sektor. Keesokannya, 12 Desember 1945, pasukan TKR menjalankan misi sesuai rencana dan tentara musuh berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam. Terakhir, 15 Desember 1945, pasukan Inggris terdesak dan akhirnya meninggalkan kota Ambarawa. Mereka pun mundur ke Semarang. Untuk hasilnya,
Setelah 3 dari 12 kesepakatan Indonesia dilanggar oleh Sekutu, akhirnya pada tanggal 15 Desember, Indonesia memenangkan perang bersama Sekutu, dan hal itu membuat Sekutu menarik lagi pasukan dari Ambarawa untuk dibawa ke Semarang. Dan sampai saat ini tanggal 15 Desember 1945 diperingati sebagai Hari TNI Angkatan Darat Nasional. Berlanjut ke dampak dari Perang Ambarawa. Dampak dari Perang Ambarawa ini terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Di sini saya akan menjelaskan positif terlebih dahulu. Untuk yang positif, pertama, nyali pihak Belanda menjadi ciut. Hal ini disebabkan karena kekalahan pihak Sekutu sehingga posisi Belanda semakin terdesak di wilayah Indonesia. Kedua, militer dan pejuang rakyat Indonesia berhasil dalam memukul mundur pihak Sekutu dan NICA ke Semarang dan merebut kembali wilayah kedaulatan Indonesia. Ketiga, membuat semangat juang di daerah-daerah Indonesia berkobar tinggi, serta menaikkan semangat gotong royong dan menaikkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Keempat, mengenalkan strategi supit urang yang adalah siasat dalam mengepung musuh yang dilakukan secara serentak dari dua sisi sekaligus. Kelima, menjadikan tanggal 5 Desember menjadi Hari Infanteri atau Hari Juang Kartika. Dan keenam, sejarah Monumen Palagan Ambarawa yang tadinya berupa stasiun kereta api. Nah, untuk yang negatif, pertama ada banyaknya pertumpahan darah dari para pejuang rakyat Indonesia. Yang kedua, gugurnya Letkol Isdiman Suryokusumo karena serangan dari pesawat Mustang. Ketiga, keamanan rakyat setempat yang terancam dan memakan korban warga sipil. Yang keempat, terhentinya aktivitas perekonomian dan kehidupan sosial di wilayah pertempuran. Sekian presentasi dari kami tentang Perang Ambarawa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.